Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Math People. Hari ini kita mau bahas tentang fungsi inverse yang kemarin udah aku janjiin ya. Hari ini aku akan bahas mengenai bagaimana mencari fungsi inverse, kemudian nilai dari inverse komposisinya, dan juga kita bahas lengkap tentang sifat-sifatnya. Aku juga kasih tips cara mudah untuk mengerjakan fungsi inverse loh, Math People. Simak ya videonya sampai habis. Terima kasih, jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. Salam Math Mood. Hari ini kita lanjut untuk pembahasan fungsi inverse ya. Nah, di sini seperti yang udah aku jelasin di video aku sebelumnya, di bagian akhir aku udah bilang bahwa fungsi inverse itu sendiri merupakan pemetaan yang memiliki arah berlawanan dengan fungsi itu. Nah, di sini aku punya contoh, misal aku punya fungsi f, di mana fungsi f-nya ini merupakan pemetaan dari a ke b. Nah, berarti fungsi inverse-nya atau f pangkat min 1 ini akan sama dengan pemetaan dari b ke a. Gitu ya, Math People. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang fungsi inverse, kita lanjut ke contoh soalnya. Aku udah kasih satu contoh soal di sini yang bakal kita bahas, yaitu aku ada fungsi fx sama dengan 4x min 3 per x plus 2. Nah, di sini kita mau tahu nilai inverse dari fungsi itu tuh berapa. Oke ya, Math People. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini sebelum mengerjakan fungsi inverse, biasanya aku mengasumsikan bahwa nilai fx itu nilainya setara dengan y. Nah, maka persamaan yang kita punya itu akan jadi nilai y sama dengan 4x min 3 per x plus 2. Oke, Math People. Jadi nilai fx di sini diganti dengan nilai y-nya. Nah, gini Math People, karena di sini kita udah punya y sama dengan 4x min 3 per x plus 2. Sekarang kita mau cari nilai x sama dengannya. Berarti kita akan memindahkan variabel di mana nantinya kita akan mendapatkan nilai x sama dengan sekian, gitu ya. Nah, langkah pertama yang ngelakuin adalah kita punya nilai y ini akan dikalikan dengan ini yang ada di bawah, atau ini dioper ke atas. Berarti kita akan punya y dikalikan dengan x plus 2 sama dengan 4x min 3. Gitu ya, Math People ya. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan ini biar kita dapat nilai x sama dengan, tujuannya itu ya. Nah, kita kalikan pelangi. Y-nya dikali x, kemudian y-nya kali 2. Oke, berarti kita punya yx, ada semut, plus 2y, atau xy plus 2y, sama aja ya, sama dengan 4x min 3. Oke? Nah, sekarang yang punya variabel x kita kumpulin jadi satu rumah. Oke? Di sini aku punya 4x punya variabel x. Aku di sini punya yx punya variabel x. Nah, kita kumpulin jadi satu rumah, satu ruas aja. Berarti kita bisa pindahkan 4-nya itu ke ruas kiri, kemudian 2y-nya ini kita akan pindahkan ke ruas kanan. Oke? Nah, persamaannya akan jadi yx plus, karena ini di sini plus, pindah ruas akan jadi min 4x sama dengan min 3 plus min 2y. Oke? Paham ya sampai situ ya? Nah, kemudian kita bisa mengeluarkan nilai x-nya yang ada di depan ini.
Ini punya nilai X, ini juga punya nilai X. Nah, nilai X-nya ini bisa kita taruh di depan. X dalam kurung Y, langsung min aja ya math people. Min 4 sama dengan min 3 min 2Y. Oke? Nah, setelah dipindah-pindah ruaskan itu, nilainya atau nilai X-nya dia akan jadi min 3 plus 2Y per Y min 4. Nah, gimana pembahasan contoh soalnya tadi math people? Seru kan ya? Nah, sebenarnya aku punya cara cepatnya untuk ngerjain fungsi inverse. Gimana ya untuk tipe contoh soal yang kayak tadi? Nah, di sini anggaplah kita punya fungsi fx. Oke ya. Fungsi fx-nya itu formatnya kayak tadi. Kita punya ax plus b per cx plus d. Oke. Kalau misalnya kita mau cari inverse-nya, kita tinggal pindahkan atau tukar nilai A dengan nilai D-nya dengan berubah tanda juga. Yang tadinya minus jadi plus, kemudian yang plus jadi minus. Nah, sekarang formatnya itu akan berubah. Jadi nilainya adalah untuk fungsi inverse dari X ini, dari si F ini, fungsi F-nya itu akan jadi min DX plus B per CX plus min A. Karena A sama D-nya ditukar tempat, kemudian ditambahkan minus sama minus. Oke, kita coba dengan contoh soal yang sama tadi ya. Nah, kita punya contoh soalnya tadi itu adalah fx sama dengan 4x min 3. Fx sama dengan 4x min 3 per x plus 2. X plus 2. Oke ya. Berarti kalau misalnya kita mau identifikasi ini A-nya, betul Mbak People? Ini B-nya, yang di depan sini atau koefisien dari X ini itu jadi C-nya, kemudian yang ini jadi nilai D-nya. Siapa yang harus ditukar di sini Mbak People? A sama D dan berubah tanda. Aku punya di sini D-nya itu 2, akan aku tukar dengan A-nya di sini 4 dengan berubah tanda. Ingat ya. Berarti nilai fungsi inverse-nya atau f pangkat min 1 untuk x-nya itu setara dengan min 2x min d, ya kan? Min 2x min 3 per x min 4. Oke, Math People? Kebayang ya? Oke, gimana Math People? Seru kan pembahasannya ya? Nah, sekarang kita mau lanjut nih ke topik inverse dari fungsi komposisi. Sebelumnya, kalau misalnya Math People belum tahu perihal fungsi komposisi, pembentukannya itu bisa dilihat di video aku sebelumnya di part 2. Kita sekarang mau masuk ke sifat inverse dari fungsi komposisi. Nah, di sini yang dimaksud sifat inverse pada fungsi komposisi itu merupakan hubungan kesamaan suatu fungsi inverse dengan kesamaan lainnya. Oke, hubungan kesamaan antara kedua itu, antara suatu fungsi inverse dengan kesamaan lainnya atau dengan persamaan lainnya. Ya. Nah, untuk sifat yang pertama, kita punya nilai FOG inverse. Kalau misalnya Math People punya FOG inverse, X itu pasti akan sama dengan inverse dari fungsi G dikomposisikan dengan inverse dari fungsi F. Oke, Math People? Kalau Math People mau cari inverse dari FOG, itu Math People bisa juga mengkomposisikan dari kedua inverse dari fungsi itu. Jadi kayak G-nya diinversin dulu, habis itu F-nya diinversin dulu, baru dikomposisikan. Itu akan sama dengan nilai dari inverse FOG. Oke ya. Sifat yang kedua. Misal kalau Math People itu punya nilai FOG kemudian dikomposisikan dengan inverse dari G,
nilainya sedemikian hingga akan jadi F itu sendiri. Oke, math people? Nah, kalau misalnya math people sifat yang ketiga, itu kalau misalnya punya inverse dari F, dikomposisikan dengan FOG, nilainya akan jadi G itu sendiri atau fungsi G itu sendiri. Oke? Jadi kalau misalnya di sini G dikalikan dengan G inverse, sisanya jadi fungsi F. Kemudian di sini kalau F inverse dikali sama F itu, kemudian dikomposisikan dengan G, sisanya tinggal G-nya aja gitu. Oke ya? Nah, untuk sifat yang terakhir, math people, kalau misalnya math people punya 3 fungsi, kemudian pengen dikomposisikan untuk ketiganya, mau dicari inverse-nya itu sama dengan inverse dari ketiga fungsi itu masing-masing, kemudian baru dikomposisikan. Ya, kayak misal fungsi H diinverskan, dikomposisikan dengan G diinverskan, kemudian dikomposisikan dengan F diinverskan. Oke, itu akan sama nilainya dengan kalau misalnya math people mengkomposisikan ketiganya sekaligus baru diinverskan. Oke, math people, paham ya sampai situ untuk sifat-sifatnya? Kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, math people. Nah, di sini aku udah punya contoh soal nih ya. Jadi, gimana kita bisa mencari nilai F komposisi G inverse-nya? Itu dari soal itu. Jadi, kalau misalnya kita punya keterangan nilai F-nya atau fungsi F-nya itu X plus 2, kemudian nilai G-nya itu 3 min X per 2X plus 1. Nah, pertama-tama yang harus kita lakuin itu mau cari FOG-nya dulu atau komposisinya dulu, kemudian baru diinverskan. Boleh ya? Nah, kemarin aku udah banget jelasin gimana caranya nentuin FOG. Oke? Nah, nilai FOG-nya itu nanti kalian coba sendiri cari ya. Nilainya itu FOG untuk X sama dengan 3X plus 5 per 2X plus 1. Oke? Nah, sekarang tinggal kita cari inverse-nya atau FOG pangkat min 1X nilainya itu akan sama dengan kita tadi sudah menjelaskan bahwa bisa ditukar nilai D-nya dengan nilai A-nya. Tapi harus apa? Diganti tandanya. Ya, ini D-nya pindah ke atas jadi nilai X aja. Tapi harus dikasih tanda minus. Plus 5. Oke? Per 2X min 3. Nah, gitu math people. Gimana ayo? Oke ya, sampai situ paham? Nah, sekarang kalau mau disederhanain boleh, kalau nggak disederhanain boleh. Kalau mau disederhanain, kita keluarin nilai X-nya. Berarti min X min 5 per min dari 3 min 2X. Oke, tinggal dicoret deh minnya. Jadi X min 5 per 3 min 2X. Oke, math people? Oke, math people, gimana pembahasannya? Semoga suka ya dengan video yang aku buat. Kalau misalnya suka, jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. Salam math mood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.